Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini gue mau membandingkan dua kamera lagi, yaitu prosumer dengan prosumer. Untuk mereknya yaitu Nikon Coolpix B500 dengan Sony DSC H400. Langsung aja kita lihat di antarmukanya. Antarmukanya ini kita lihat dari depan samping ya, jadi serong gitu. Nah, untuk sebelah kiri ini ada Nikon dan sebelah kanan ada Sony. Kita beralih ke bagian bodi. Untuk bagian bodinya desainnya sama-sama dengan plastik ya, bahannya itu sama-sama plastik. Tapi di sini ada perbedaan. Untuk tampilan bodi Nikon itu jenisnya dicat menggunakan model glossy atau mengkilap. Kemudian kalau Sony ini catnya doff atau kayak matte gitu, jadi dia ada tekstur bintik-bintiknya kasar. Kalau yang Nikon ini dia halus mengkilap, jadi bisa memantulkan cahaya. Nah, kelebihannya kalau yang Nikon ini terlihat lebih bagus lah gitu ya, kelihatan lebih bagus, lebih keren, lebih modern. Kalau Sony dengan cat model doff seperti ini dia menampilkan kesan kokoh ya, kokoh kemudian macho gitu, cocok untuk pengguna cowok banget gitulah ya. Dari warna sih sama-sama hitam, ini yang gue pilih sama-sama warnanya hitam. Kemudian di bagian grip atau pegangan untuk kameranya, di merek Nikon ini terbuat dari karet lembek gitu ya, karet empuk, disertai dengan gerigi-gerigi atau duri-duri kecil untuk menambahkan kesan anti slip. Jadi dia biar kita sewaktu megangnya itu keset nggak licin. Nah, kemudian kalau dari Sony ini ada tekstur kulit jeruk kayak stiker gitu ya, stiker, jadi dia bukan karet, semacam stiker keras bahannya. Teksturnya kulit jeruk dan di sini juga ada gelombang ya, jadi untuk pegangan pas di jari-jari kita, jadi lebih enak lah gitu. Sama-sama keduanya ini anti slip, tapi ada kekurangan di Nikon. Untuk bahan karet seperti ini umurnya kurang lebih 1-2 tahun ke depan ya. Kalau lebih dari 2 tahun biasanya karet-karetnya ini akan melar. Jadi selain karetnya melar, lemnya juga tidak akan merekat lagi, jadi nanti kalian kurang nyaman lah untuk memegangnya. Kalian harus bongkar atau dibuka ya, grip karetnya ini dibuka, kemudian ditambahin lem atau dilem lagi dengan menggunakan perekat atau lem yang baru, biar hasilnya lebih maksimal seperti pada saat kalian pertama kali beli. Nah, untuk yang Sony seperti ini gripnya dia lebih kuat ya, lebih tahan lama, jadi tidak mudah copot karena ini bukan karet. Nah, untuk tombol-tombolnya di sini ada tombol shutter, ada tuas zoom. Di Sony juga ada tombol shutter dan tuas zoom. Untuk peletakan dial atau mode putar ini agak ke tengah ya, di dekat speaker dan juga mikrofon. Ini mikrofonnya ya. Jadi letak tombol dialnya agak ke tengah, kalau yang Sony ini di pojokan. Kemudian di depan sini, bagian depannya juga ada lampu atau laser untuk membantu autofocus pada saat low light atau minim cahaya. Di sini juga ada lampu lasernya. Nah, kemudian untuk lensanya, untuk Nikon menggunakan lensa jenis Nikkor 40x optical zoom. Jadi dia hanya bisa 40 kali zoom. Kalau Sony di sini dia menggunakan lensa Sony bisa sampai 63 kali optical zoom. Jadi zoomnya itu lebih jauh ya dibandingkan dengan Nikon. Kita lanjut ke tampilan depan. Nah, di tampilan depan ini terlihat ya, di sini gue menggunakan perbandingan sesuai dengan ukuran realnya atau ukuran sebenarnya. Ya, jelas Sony lebih besar dibandingkan dengan Nikon. Di sini terlihat untuk tinggi Nikon hanya 78 mm atau 7,8 cm. Kemudian untuk Sony 95 mm atau 9,5 cm. Jadi
kurang lebih 2 cm ya selisihnya, perbedaan tingginya. Kalau dari lebarnya ini 114 dibandingkan dengan 130, kurang lebih 1,5 cm ya. Lebarnya itu lebih lebar Sony. Untuk ukuran keseluruhannya jelas ya, kelihatan banget untuk Nikon ini lebih simple dan lebih kecil dibandingkan dengan Sony DSC H400. Nah, dari bobotnya juga udah kelihatan di sini 541 gram berbanding dengan 628 gram. Kalau bobot sih setahu gua tergantung selera ya, ada yang pengennya enteng, ada juga yang pengennya lebih berat biar lebih enak aja gitu dipegangnya, kayaknya lebih meyakinkan gitu. Nah, ini tampilannya seperti ini, tadi udah kita bahas juga tampilannya dari bagian depan. Lanjut ke tampilan antarmuka layarnya atau bagian utama. Nah, penampang layarnya seperti ini untuk Nikon dan untuk Sony seperti ini. Untuk layar Nikon ini bisa di tilt ya, jadi dia jenisnya itu tilt, bisa untuk low angle atau foto high angle. Jadi dia bisa ditekuk 90 derajat ke atas dan sekitar 45 derajat ke bawah. Jadi tidak bisa buat selfie ya untuk Nikon dan Sony. Untuk Sony layarnya ini fix, jadi nggak bisa dilipat-lipat atau nggak bisa ditekuk-tekuk. Ya, itu adalah kekurangan dari Sony H400 dibandingkan dengan Nikon B500. Nah, kemudian di bagian atas layarnya di sini ada speaker. Kalau Nikon, kalau Sony ini ada viewfindernya. Jadi kelebihan Sony dibandingkan dengan Nikon B500 ini, Sony H400 udah memiliki viewfinder atau jendela bidik jenis elektronik. Jadinya kita waktu silau atau waktu siang hari di tempat yang terbuka dan terang banget, sehingga tidak bisa melihat layar atau penglihatan kita agak terganggu ya kalau ngeliatin layar kayak gini kurang jelas. Kita bisa dibantu dengan melihat di viewfinder ini. Untuk peletakan tombol-tombol nggak beda jauh. Di sini ada tombol movie untuk merekam video, kemudian di Sony juga ini ada tombol movie-nya. Di sini ada tombol display, di Sony juga ada tombol display. Kemudian ada menu, tombol menu di sini, di Sony tombol menunya di sini, dan tombol play juga playback. Ini juga ada playback dan tombol delete. Di sini juga ada tombol delete. Untuk fungsi dari navigasi atas bawah kiri kanannya juga nggak beda jauh ya. Ada timer, flash, kemudian fokus, kemudian white balance-nya tuh sama aja sih. Cuman ada sedikit perbedaan aja. Nah, kemudian untuk tampilan selanjutnya yaitu bagian atas ya. Bagian atasnya terlihat simple keduanya, yaitu Nikon dengan mikrofon stereo ya, kanan dan kiri nih. Ini kiri, ini kanan. Nah, kemudian di Sony juga ada di sini mikrofonnya. Kemudian ada tombol dial atau tombol putar di sini, dan Sony juga ada. Tombol putarnya ini sedikit berbeda ya. Jadi fungsi-fungsinya atau fitur-fiturnya ini yang disematkan berbeda. Jadi kalian bisa pelajari lebih lanjut nanti setelah kalian membelinya. Nah, untuk tombol on off-nya di Nikon ini ada lampu indikator. Jadi di tengah-tengah ini ketika tombol on off itu dinyalakan atau kamera berada pada posisi menyala, ini akan ada lampu indikatornya. Berikut juga dengan Sony juga ada lampu indikatornya. Nah, untuk Nikon di sisi sebelah kiri dari lensanya ini ada tombol tambahan atau tombol samping. Ini berfungsi untuk zoom in juga bisa, untuk fokus juga bisa, jadi bisa diganti-ganti. Nah, berikutnya di bagian layar ya, seperti ini nih. Ini layarnya sedikit menonjol ya untuk Nikon karena dia bisa ditekuk ke atas dan ke bawah. Lanjut di bagian spesifikasinya. Untuk spesifikasi detailnya seperti ini. Nah, untuk tahun dipasarkannya, Nikon Coolpix B500 ini tahun 2016 Februari.
Kalau Sony DSC-H400 2014 Februari, jadi sekitar 2 tahun ya perbedaannya. Kemudian untuk harga second, Nikon Coolpix B500 ini dijual lebih rendah ya, dari rentang harga 1,6 juta sampai dengan 2,2 juta. Untuk Sony 1,6 juta sampai dengan 2,5 juta. Harga second ini tergantung yang jual ya. Kalau menurut gua ya, di bawah 1,6 juta itu kalian layak banget untuk membeli, tapi jarang ada yang jual di bawah 1,6 juta kecuali ada kekurangan. Contohnya ada minus pada kamera atau enggak tidak disertai dengan dus atau box pembelian. Jadi hanya kameranya aja gitu. Biasanya dijualnya lebih murah. Untuk rentang harga 2,2 juta ini menurut gue udah worth it ya. Kalau ada yang jual di atasnya 2,2 juta ya terserah kalian mau kalian beli atau tidak. Tapi menurut gue sih lebih baik kalian mencari di rentang harga 1,6 sampai dengan 2,2 juta untuk Nikon dan 1,6 sampai dengan 2,5 juta untuk Sony di tahun 2020 ini ya. Jadi kemungkinan kalau di tahun yang akan datang harganya akan lebih murah lagi. Nah, untuk sensor, Nikon Coolpix ini lebih rendah ya atau kalah daripada Sony DSC-H400 untuk resolusinya. Sensornya itu sama-sama memiliki ukuran 1:2.3, tapi beda jenis. Kalau yang Nikon ini CMOS, kalau yang Sony CCD. Tapi resolusinya ini lebih besar Sony, dia sampai 20 megapiksel. Dan Nikon hanya 16 megapiksel. Resolusi ini berfungsi untuk foto yang lebih detail pada saat dicetak. Jadi kalau kalian ingin mencetak foto dengan besar, skala yang besar gitu ya, ini pilih resolusinya itu yang 20 megapiksel atau di atasnya, biar gambarnya itu masih detail. Nah, untuk ISO sama-sama 80 sampai dengan 3200. Kemudian lensanya ini menggunakan lensa Nikkor zoom 40 kali untuk Nikon dan Sony zoom 63 kali untuk Sony H400. Jadi untuk Sony ini lebih unggul ya, sampai dengan 63 kali. Untuk pengetahuan aja, kalau kalian suka foto dengan foto-foto yang objeknya sangat jauh, contohnya seperti objek benda angkasa atau objek-objek yang kecil gitu ya, sehingga terlihat dekat gitu, gunakan lensa dengan zoom di atas 50 kali. Kalau Sony ini udah bisa buat foto bulan ya. Foto bulan itu minimal 50 kali zoom untuk terlihat jelas. Kalau di bawah 50 kali itu hasilnya akan berbayang atau blur, jadi kurang detailnya kurang ya. Tapi untuk Sony ini udah bisa. Nah, untuk Nikon ini cocok buat kalian yang tidak terlalu foto zoom. Jadi contohnya kalau misalkan kalian hanya ingin foto binatang di kebun binatang, atau mungkin foto burung, atau mungkin foto orang kayak gitu, cocoklah 40 kali zoom sudah cukup. Nah, sebagai perbandingan, kalau 40 kali zoom itu kita bisa foto orang dari muka sampai dengan dada dengan jarak yang sama ya, objek orang dengan jarak yang sama. Foto 40 kali zoom itu kita bisa memotret dari muka sampai dada. Tapi untuk yang zoom 63 kali dari Sony ini bisa full mukanya aja penuh satu frame kamera gitu. Jadi perbandingannya bisa sampai sedekat itu gitu loh. Untuk layarnya ini sama-sama 3 inch bentangnya atau lebarnya, tapi untuk layar Nikon dia bisa di tilt sesuai yang tadi gue udah jelasin. Jadi layar Nikon ini bisa untuk foto low angle ataupun high angle. Buat objek-objek yang berada di bawah kita, contohnya seperti makro, foto mainan kayak gitu. Ini sangat enak kalau pakai Nikon Coolpix B500 karena layarnya bisa dilipat-lipat. Untuk Sony tidak bisa diapa-apain layarnya ya, jadi itu adalah kekurangannya. Untuk continue shooting, nah continue shootingnya Nikon Coolpix B500 ini unggul jauh. Dia bisa 7.4 frame per second. Jadi ketika menekan tombol shutter,
di mode continuous ya, itu bisa 7 foto per detik. Kalau Sony DSC-H400 hanya 1 foto per detik. Jadi ya perbedaannya sangat jauh. Untuk video resolusi juga Sony DSC-H400 ini kalah karena belum bisa Full HD, hanya sampai HD 720p. Kalau Nikon Coolpix B500 ini sudah bisa Full HD 1080p. Untuk WiFi atau konektivitas udah bisa ya untuk Nikon Coolpix B500. Kalau Sony DSC-H400 belum ada konektivitas WiFi. Untuk viewfindernya, Nikon Coolpix ini tidak disertai viewfinder, jadi hanya dibekali dengan layar kamera aja. Untuk foto siang hari ya kalian bisa melipat layar ke atas atau ke bawah buat nyari sudut pandang yang enak dilihat. Kalau untuk Sony DSC-H400 ini udah disertai dengan electronic viewfinder, jadi kalian bisa mengintip atau memotret menggunakan jendela bidik agar foto yang kalian hasilkan itu bisa dilihat lebih jelas lagi. Nah, untuk baterainya di sini ada perbedaan ya. Untuk Nikon Coolpix B500 menggunakan baterai jenis A2 sebanyak 4 pieces. Kalau Sony DSC-H400 menggunakan baterai jenis casan gitu ya, atau Li-ion NP-BX1. Nah, keunggulannya kalau misalkan Nikon Coolpix yang menggunakan baterai jenis A2 ini, baterainya mudah dicari. Jadi kalau kalian lagi jalan-jalan ke pedesaan yang tidak ada toko kameranya, itu kalian bisa beli jenis baterai alkalin. Langsung dipakai begitu aja dan kita bisa melanjutkan memotret. Kalau misalkan baterai kamera kita habis, tapi kalau untuk baterai yang jenis casan seperti Sony H400 ini, kalian harus membawa baterai cadangan yang harganya pun tidak murah gitu kan. Nah, untuk kelemahannya, kalian tidak dibekali baterai jenis casan. Jadi kalian itu sewaktu baterainya habis ya harus dibuang dan diganti baterai baru, atau kalian harus membeli baterai lagi yang bisa dicas. Seperti contohnya jenis Enelope, ada Panasonic, ada Sony, ada Sanyo yang jenis Enelope untuk Nikon Coolpix B500. Dan untuk Sony H400 ini kalian sudah bisa memakai baterai bawaannya dan kemudian ketika habis bisa langsung dicas ulang. Itu aja sih kelemahan dan kelebihannya. Nah, sampailah kita pada alasan memilih. Di sini kalian berhak memilih apa yang kalian butuhkan dan kalian memilih sesuai dengan budget yang kalian punya. Untuk memilih Nikon Coolpix B500, keunggulannya yaitu layar bisa ditekuk-tekuk 90 derajat ke atas dan 45 derajat ke bawah. Kemudian untuk Sony ini layarnya fix ya, jadi nggak bisa ditekuk-tekuk. Nah, untuk berikutnya yaitu konektivitas atau dukungan konektivitas dari WiFi dan Bluetooth. Jadi untuk menutupi kekurangan layar yang tidak bisa untuk selfie, kalian bisa menggunakan smartphone kalian sebagai remote. Jadi kalian bisa menghubungkan smartphone kalian dengan kamera Nikon Coolpix B500 dan layar smartphone kalian itu bisa difungsikan sebagai layar kedua. Nah, jadi kalian kalau mau memotret tinggal lihat melalui layar smartphone kalian untuk selfie. Kalau yang Sony ini tidak bisa ya, jadi dia tidak ada dukungan konektivitas WiFi dan Bluetooth. Untuk poin ketiga, shutter speed maksimumnya itu sudah 1/4000. Jadi dia untuk objek yang lebih cepat atau objek yang sangat cepat itu bisa di-shoot atau bisa difoto dengan jelas dan detail. Kalau di Sony ini hanya 1/2000 saja. Untuk baterai life-nya, karena dia menggunakan A2 4 pieces, jadi bisa lebih lama ya, bisa lebih awet baterainya. Dia bisa sampai 600 kali shoot atau 600 frame sekali isi ulang. Bahkan untuk kalian yang memiliki kapasitas baterai atau kalian membeli baterai dengan kapasitas yang besar, ini bisa 600 kali shoot lebih gitu, bisa sampai 700 kali shoot. Kemudian kalau Sony DSC-H400 ini hanya bisa 300 kali shoot dan
baterainya ya baterai itu aja, dia nggak bisa nambah kapasitas lagi. Untuk aperture maksimumnya ini kalau yang Nikon lebih besar bukaannya ya, bisa sampai f3.0, kalau Sony hanya f3.4, jadi bisa lebih bokeh untuk Nikon. Nah, continue shootingnya ini juga tadi udah gue jelasin, dia bisa sampai 7.4 frame per second, sedangkan Sony hanya 1 frame per second. Resolusi video maksimalnya juga bisa Full HD untuk Nikon dan hanya HD untuk Sony. Untuk beratnya, ini juga tadi udah gua jelasin di awal, lebih ringan ya untuk Nikon hanya 541 gram dan Sony 628 gram. Untuk berat ya, perbedaan berat itu hanya bisa dirasakan ketika kalian memotret tanpa tripod. Jadi kalian pegang atau handheld terus, kalian genggam terus, lama-lama itu akan terasa ketika kalian memotret dalam waktu yang lama. Nah, untuk alasan memilih Sony DSCH400 itu ada 4 poin. Yang pertama, Sony DSCH400 ini sudah memiliki viewfinder jenis elektronik. Jadi kalian bisa membidik lebih jelas di tempat yang terang atau di tempat yang gelap kayak gitu. Jadi kalau lihat di layar kurang jelas, kita bisa mengintip melalui jendela bidik. Kalau resolusi maksimalnya ini Sony juga lebih unggul ya. Dia bisa sampai 20 megapiksel dan Nikon hanya 16 megapiksel. Nah, untuk jarak flashnya Sony DSCH400 juga ini lebih jauh ya, bisa sampai 8.8 meter. Kalau Nikon hanya 6.9 meter ya, perbedaannya kira-kira 2 meter ya jaraknya untuk flash internal, karena memang tidak bisa ditambahkan flash eksternal kayak gitu. Jadi flash internal ini akan sangat membantu ketika kita foto malam hari atau di cahaya yang rendah. Kemudian untuk zoom, nah zoomnya ini sangat berbeda jauh ya, beda 23 kali zoom. Untuk Sony bisa sampai 63 kali dan untuk Nikon hanya 40 kali zoom. Itu sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi kalau kalian butuh untuk zoom jauh, kalian harus pilih yang Sony DSCH400. Tapi kalau kalian tidak perlu untuk foto yang terlalu jauh atau zoom yang terlalu besar, kalian bisa pilih Nikon Coolpix B500. Ya udah, sampai di sini aja penjelasannya. Semoga kalian bisa menentukan pilihan kalian dengan adanya video ini. Nah, jika kalian masih ada yang bingung atau mungkin ingin membandingkan kamera lain ya, khususnya prosumer, kalian tinggal tulis aja di kolom komentar. Misalkan contohnya kamera Sony DSCH400 dengan Sony DSC-HX350 lebih bagus yang mana, kayak gitu. Insya Allah akan gue buatkan video seperti ini untuk memudahkan kalian dalam memilih dan menentukan kamera sesuai yang kalian butuhkan. Sampai di sini aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.